Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Bapak Dr. Paul Gunadi dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan, yaitu kehidupan lajang dari perspektif wanita. Hadir bersama kami pada saat ini Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada, yang kini sebagai staf psikolog di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Dan juga hadir bersama kami Pendeta Ibu Dr. Neti Lintang, seorang gembala sidang dari Gereja Santapan Rohani Indonesia, dan juga dosen STT Iman Jakarta. Kami percaya acara kali ini yang berjudul Kehidupan Lajang dari Perspektif Wanita akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Maka dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Selamat datang kepada Ibu Esther dan Ibu Neti. Dan memang sekarang ini adalah saat yang tepat saya kira untuk membicarakan mengenai wanita lajang. Saya tidak tahu bagaimana kesan atau tanggapan para ibu ini. Tapi waktu saya ini misalkan ke kota-kota di Pulau Jawa maupun di pulau-pulau lain mengunjungi gereja-gereja, saya cukup prihatin melihat banyaknya wanita yang lajang, terutama di gereja. Nah, hal-hal ini saya kira adalah hal yang perlu diperhatikan oleh gereja, sebab bagaimanapun mereka adalah bagian dari gereja yang mempunyai kebutuhan tersendiri pula. Nah, mungkin pada hari ini kita bisa membicarakan topik ini dengan lebih tuntas ya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada baik Ibu Neti maupun Ibu Esther adalah kira-kira apa alasannya wanita itu hidup lajang? Mungkin mulai dari Ibu Neti dulu, silakan. Ya, ada sebagian karena mereka tidak mendapatkan jodoh yang cocok, ya, tidak sesuai mungkin dengan selera mereka, dengan standar level yang mereka sudah tentukan ya di dalam hati mereka sendiri gitu. Ada juga yang karena kekurangan pria, terutama yang berkerohanian baik, karena pada umumnya ya wanita juga menginginkan supaya, karena Alkitab mengajarkan pada kaum wanita bahwa sang suamilah, prialah yang menjadi kepala rumah tangga, yang memimpin sebagai imam di rumah tangga. Jadi mereka menginginkan sekali bahwa apabila mereka menikah, mereka akan menginginkan seorang pria yang sungguh-sungguh bisa memimpin mereka di dalam hal kerohanian. Ibu Esther mungkin? Kalau saya lihat mungkin kalau untuk di kota-kota besar ya, belakangan ini memang kebanyakan kaum wanita karena sudah berpendidikan lebih tinggi, merasa sudah sekolah banyak-banyak, rasanya kepingin diterapkan di bidang pekerjaan gitu, sehingga kadang-kadang memang tidak sedikit juga, ada juga beberapa rekan-rekan saya yang begitu mementingkan karir di pekerjaan sampai akhirnya mungkin lupa ya untuk sudah sampai lewat usia tertentu baru menyadari iya dia sudah terlambat gitu untuk menikah. Tapi kalau saya mau lihat lebih jauh lagi, tidak menutup kemungkinan juga kalau memang ada orang yang memang merasa terpanggil ya, panggilan Tuhan secara spesifik untuk kehidupannya untuk melajang begitu. Walaupun rasanya ini sedikit kadang-kadang bisa menjadi kabur ya, karena memang ada juga wanita yang mungkin pernah punya pengalaman pahit begitu. Sampai usia yang sudah cukup matang, ternyata akhirnya hubungannya harus berakhir dengan kurang enak sehingga akhirnya memutuskan untuk tidak menikah. Nah, jadi kadang-kadang itu memang bisa menjadi sebuah keputusan karena pengalaman yang tidak enak, tapi yang pasti mungkin juga karena memang panggilan Tuhan secara khusus buat wanita-wanita tertentu begitu. Iya, tapi yang saya tahu Ibu Esther juga gini, karena kakaknya yang paling tua itu belum menikah, lalu adik-adiknya ini tidak berani itu mendahului kakaknya. Padahal usia mereka, si kakak ini sudah tambah lanjut terus, lalu adik ini juga tambah lanjut terus. Nah, itu pengaruh apa? Saya rasa memang budaya yang begitu kental ya. Memang ada beberapa teman-teman yang saya kenal juga begitu,
sudah berpacaran sampai sekian tahun, tetapi akhirnya harus berakhir begitu saja karena sang pria tidak sabar menunggu dia gitu ya, karena setiap kali diajak menikah saya harus tunggu kakak ada yang belum menikah, dan memang secara budaya dilarang begitu, tabu ya untuk melangkahi kakaknya gitu. Menurut Bu Neti dan Bu Esther, apakah sebenar-benarnya ya wanita itu merencanakan apa tidak untuk tidak menikah atau untuk hidup lajang? Kalau saya rasa yang memutuskan untuk hidup berlajang, saya nggak berani bilang nggak ada, cuman nggak terlalu banyak. Pada umumnya ya, wanita ingin menikah untuk mempunyai satu keluarga, ya, membina satu keluarga yang manis, yang baik. Saya kira pada umumnya begitu. Ada juga faktor ini Bu Neti, karena orang tuanya mungkin tinggal seorang karena sudah meninggal pasangannya itu, lalu si anak ini tidak berani memutuskan untuk menikah, atau bahkan ibunya ini yang saya tahu itu agak berusaha menghalang-halangi si anak ini untuk menikah gitu, karena dia akan merasa kehilangan toh. Iya, ada juga sih, tapi memang ada sebagian demikian, tetapi ada sebagian orang tua justru menginginkan supaya anaknya bisa menikah, dia bisa mendapat sang mantu ya, pria untuk menjaga, memprotek. Ada juga begitu. Bahkan ada yang mengajukan dengan satu syarat bahwa kalau mau menikah dengan anak saya, kamu mesti masuk ke rumah, begitu loh. Nggak boleh dibawa ya? Iya, nggak boleh dibawa. Begitu. Kalau ada orang berkata begini ya Bu Neti dan Bu Esther, bahwa karir itu adalah musuh dari kawin. Gimana, setuju nggak? Tidak selalu ya. Walaupun memang ada seseorang yang mungkin karena tuntutan tanggung jawab juga bisa ya. Maksudnya karena adik-adik masih kecil, harus dibiayai sekolahnya, orang tua sudah meninggal gitu. Itu lebih karena rasa tanggung jawab. Akhirnya bekerja terus mementingkan karirnya sampai akhirnya memang lupa. Jadi memang bermusuhan dengan kawin itu sendiri gitu. Tetapi kalau mau diakui secara jujur, saya yakin pasti keinginan seperti yang Ibu Neti katakan itu pasti ada ya. Walaupun dia berkarir sedemikian rupa, keinginan untuk membangun sebuah rumah tangga pasti ada di dalam hatinya. Kalau Bu Neti bagaimana sebagai hamba Tuhan? Karir, saya pikir ya di satu sisi mungkin dikatakan ya tanda kutip musuh daripada pernikahan ya. Cuman saya pikir mesti lihat juga karir apa, ya. Misalnya kalau karir biasa-biasa saja mungkin enggak terlalu, tapi kalau makin seorang wanita mempunyai karir yang tinggi, misalnya sudah menaik sampai ke pimpinan begitu, nah itu saya pikir makin susah begitu. Saya melihat Bu Neti dan Bu Esther, bahwa karir itu ya, kalau melekat pada wanita seringkali menjadi sesuatu yang tidak terlalu pas atau nyaman. Tidak sepas dan senyaman kalau kita katakan pria itu berkarir. Maksud saya begini, pria nggak pernah merasa ada masalah ya kalau dia itu mempunyai karir yang tinggi dan sebagainya. Tapi saya kira wanita itu menghadapi karir ya dengan suatu perasaan yang sedikit ambivalen, perasaan yang sedikit nggak tahu ya mesti maju atau mundur gitu. Kayak tadi yang Ibu katakan, waktu dia menanjak dalam karirnya, seolah-olah dia itu makin menjadi jauh dari kemungkinan dijangkau oleh pria, begitu. Iya. Atau misalkan dia itu akhirnya menikah lah, karirnya juga seringkali menjadi sesuatu yang membuat dia merasa kurang pas atau sedikit bersalah. Kalau misalnya si suami tidak mempunyai kedudukan sebaik dia, penghasilannya tidak sebesar dia, atau nanti kalaupun dia mempunyai karir terus dia punya anak, dia merasa dialah yang dituntut untuk berkorban. Nggak pernah si suami yang akan merasa dia yang harus mengurangi karirnya. Kebanyakan wanita yang diminta untuk mengurangi karirnya. Jadi saya mengamati karir itu sesuatu yang mempunyai dua mata pedang saya lihat. Wanita menikmati karir tapi seolah-olah dia juga akan terjebak dalam perasaan bersalah kalau terlalu menikmati karir. Ya itu memang dilema ya. Saya bisa memahami sekali karena saya juga pernah mengalami ya. Maksudnya siapa sih yang tidak ingin bekerja gitu ya. Maksudnya seperti yang saya katakan tadi, sudah sekolah, sudah punya ilmu, rasanya juga orang tua yang sekarang juga pasti berharap
sudah mengeluarkan uang membiayai anak-anaknya, bahkan mereka nggak rela sesudah selesai lulus kuliah menikah lalu tidak bekerja gitu ya. Saya mendengar banyak orang tua mengeluh gitu, aduh anak saya sudah sekolah tinggi-tinggi akhirnya tidak bekerja gitu. Jadi terlepas dari dirinya sendiri, pasti orang tua yang membiayai juga punya harapan untuk anaknya bisa berkarir. Tapi memang sampai satu titik tertentu itu memang bisa menjadi masalah. Ya mungkin masalahnya bertambah kompleks itu karena kita tidak hidup sendiri gitu Bu ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah mungkin Ibu Neti, bagaimana pandangan khususnya di dalam jemaat gitu Bu ya, kalau ada salah seorang jemaatnya yang tidak menikah gitu, itu biasanya terjadi rumor atau apa gitu, bagaimana Bu? Kalau dulu mungkin ya bisa jadi rumor ya, tapi saya melihat sekarang sekalipun di masyarakat Indonesia ya, sudah makin lama, apalagi kalau di kota besar ya, kota Jakarta, sudah makin lama makin biasa begitu, karena banyak wanita karir yang begitu ya, terus terang memang mereka sukses lah begitu, jadi nggak terlalu ya ngomong-ngomongin sih mungkin ada begitu ya, tapi nggak terlalu jadi masalah besar kalau saya lihat sekarang. Mungkin masalahnya justru di keluarga ya Bu ya, di keluarga, betul. Keluarga, kalau masyarakat umum atau jemaat, Ibu tidak melihat itu? Tidak terlalu melihat itu. Iya. Nah, bagaimana wanita itu sendiri, jadi yang melajang itu sendiri menghadapi sikap masyarakat maupun keluarga yang kadang-kadang curiga atau mencemooh atau bagaimana, menganggap aneh, itu bagaimana Bu Esther? Sikapnya sih rasanya bisa lain-lain ya. Maksudnya ada orang-orang yang rasanya happy-happy aja gitu ya. Dia begitu menikmati dengan status lajangnya karena rasanya nggak perlu pusing dalam pengambilan keputusan. Dia mau melakukan apa, dia mau bekerja di bidang apa, mau pergi kemana gitu ya. Rasanya tidak perlu banyak urusan dibanding dengan orang-orang yang sudah menikah, yang sebentar-sebentar harus telepon ke rumah, mungkin ya ngecek anaknya sudah minum susu atau belum gitu. Tetapi di kalangan lain cukup banyak juga sih yang akhirnya memang stres juga ya dengan tuntutan orang tua atau keluarga. Akhirnya memang cenderung menghindari pertemuan-pertemuan keluarga karena setiap kali kumpul ada yang menikah gitu misalnya atau siapa ulang tahun keluarga, mesti kan pertanyaannya kapan nyusul gitu ya. Lalu mana calonnya gitu. Itu memang hal yang sangat stres, sangat membuat stres ya. Jadi sebetulnya yang keluarga harus lakukan ya adalah tidak terlalu mempertanyakan kapan menikah, di mana calonnya. Mungkin kalau mau bertanya sekali-sekali ya, tapi jangan terlalu sering begitu ya. Iya. Sebab kalau terlalu sering akhirnya jadi memberi tekanan kepada si wanita itu sendiri. Betul. Tapi kadang-kadang mungkin tidak dalam bentuk pertanyaan juga Pak Paul. Kadang-kadang dalam bentuk pernyataan yang sepertinya empati tetapi tetap menyebalkan gitu. Misalnya kitanya mah tenang-tenang tetapi terus mereka bilang sudah jangan khawatir, nanti Tuhan pasti sediakan gitu. Khawatir. Iya, jadinya akhirnya yang khawatir siapa gitu. Kitanya mah nggak apa-apa gitu. Apakah Ibu Neti juga mengalami hal seperti itu dari keluarga dulu? Iya. Tapi saya pikir untuk menghadapi mungkin pandangan-pandangan orang, kadang-kadang dari perkataan, kadang-kadang mata ya, pandangan yang sinis itu. Saya pikir kita ini mesti siap mental, orang yang bersangkutan. Siap mental saja, ya. Jadi kita jangan melihat diri kita sendiri itu aneh-aneh, ya, atau rasanya kekurangan sesuatu. Kalau kita melihat diri kita demikian, jadi kita salah tingkah terus begitu. Tapi kalau kita udah siap, tahu apa yang kita harus hadapi begitu, apapun pandangan mereka, ya tenang-tenang saja. Saya pikir begitu, ya. Tergantung bagaimana sikap kita melihat kelajangan kita. Saya pikir begitu. Iya, semakin kita berpikir ke orang lain menikah, saya enggak gitu ya. Semakin ditanyain pertanyaan seperti itu, memang akhirnya akan lebih membuat pusing ya. Jadi kuncinya adalah jangan sampai kita ini menunjukkan bahwa kita melihat diri kita ada yang salah gitu ya. Kalau kita mulai memperlakukan diri kita seolah-olah ada yang salah, ya kemungkinan besar orang akan memperlakukan kita seperti itu pula ya, bahwa ada yang nggak benar. Tapi kalau kita bisa berhadapan dengan orang dengan perasaan yang nyaman dengan diri kita, nggak ada yang salah, bahwa maksudnya kita ini nggak menikah ya nggak apa-apa, orang pun juga akan respect kepada kita ya, dan nggak sinis atau apa. Ya bukan saja kita jangan menunjukkan, maksud saya itu
terimalah kita sebagaimana apa adanya begitu. Ya, kalau kita bisa ada sikap yang demikian, otomatis kita bisa menunjukkan itu ya. Jadi bukan maksud saya ditutup-tutupin, enggak. Terima sebagaimana saya. Inilah saya. Ya memang Tuhan pimpin sampai sejauh ini begini, ya terima aja. Saya ingin tanya secara lebih konkret ya. Misalkan nih orang bertanya kepada Ibu Esther atau kepada Ibu Neti, oh berapa anaknya atau di mana suaminya, gimana itu perasaannya atau bagaimana ngejawabnya? Susah ya. Kadang-kadang ya saya suka ini aja sih, membalikkan lagi gitu. Misalnya kalau yang bertanya itu orang yang memang tidak tahu apa-apa, misalnya bertemu dengan teman lama yang kemudian kita bertemu lagi dan tanya, sudah punya anak berapa gitu. Saya suka ini ya, kalau memang situasinya rasanya tidak perlu untuk dibuat secara jelas begitu ya, saya kadang-kadang suka, oh anak saya banyak di mana-mana gitu. Karena saya banyak membimbing anak-anak begitu. Atau anak-anak saya di sekolah minggu seperti itu. Tapi kalau memang memungkinkan ya, saya katakan memang saya belum menikah. Maksudnya memang dia memerlukan jawaban seperti itu, bukan pertanyaan basa-basi ya. Saya katakan saja bahwa saya memang belum menikah begitu. Bagaimana Bu Neti? Ya, saya juga lihat situasi ya. Kadang-kadang mungkin saya bisa guyon gitu ya. Suami aja belum ada, bagaimana bisa punya anak gitu ya. Atau kadang-kadang saya bilang, oh belum punya. Dia tanya berapa anak, oh belum punya. Begitu ya. Jadi kecuali dia tanya lagi terus. Kalau enggak ya sampai di situ aja begitu. Kalau dia tanya terus lagi, ya saya belum bersuami begitu ya. Lihat keadaan gimana gitu. Saya pernah punya pengalaman ya dengan atasan yang kebetulan wanita lajang gitu. Kami yang menikah itu khususnya yang pria-pria itu juga kadang-kadang melihat dia itu kalau memberikan suatu perintah atau permintaan itu agak berlebihan itu dibandingkan dengan yang sederajat dengan dia tapi menikah gitu. Kesimpulan kami sementara adalah dia kan nggak punya anak ya, enak aja kerja sampai jam 7 jam 8 malam ya. Dia nuntutnya itu seperti itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita ini kan punya keluarga gitu. Nah, jadi kami menganggap dia itu semena-mena karena dia tidak menikah, lalu tidak memahami perasaan kami yang menikah. Nah, pendapat seperti itu bagaimana Bu Neti? Ya, semena-mena ini saya pikir mungkin dia juga nggak sadar gitu ya, karena ya kalau sampai pada saat ini dia belum menikah itu berarti dia begitu fokus, begitu konsentrasi dalam karir ya. Di dalam satu sisi mungkin bagi perusahaan itu ya senang ya dapat atasan yang begini, dia bisa ngatur anak buahnya begitu ya. Ya mungkin ada sebagian yang semena-mena, tapi ada sebagian mungkin dia nggak sadar, kesemena-menaan itu nggak disadarkan, saya rasa ada bisa gitu. Ya mungkin yang kedua itu yang lebih tepat Bu. Jadi tidak menyadari bahwa orang lain punya tanggung jawab yang lain gitu. Bisa saja. Nah, masalahnya sekarang bagaimana wanita lajang gitu ya, yang punya kedudukan yang tinggi itu bersikap gitu, di tengah-tengah keluarga mereka, khususnya biasanya kalau mereka punya pendapatan yang jauh lebih baik daripada yang lain itu. Nah, itu bagaimana seharusnya wanita lajang ini bersikap, Bu? Saya rasa sih memang intinya bukan hanya wanita lajang ya, sama seperti semua orang perlu belajar memahami posisi orang lain gitu ya. Wanita lajang ini pun memang perlu untuk selalu mengingat bahwa orang lain mungkin bakal maksudnya bisa ada hambatan, dalam arti tidak bisa seproduktif dia gitu. Orang lain bisa mempunyai kesulitan karena harus membagi waktu dengan keluarganya. Jadi kalau memang punya satu sikap yang seperti itu, seharusnya sih bisa menjadi orang yang menyenangkan juga ya. Iya, memang ada problem juga. Itu kadang-kadang wanita lajang ini makin lama makin sulit mendekati pria yang lain gitu. Dia merasa kedudukannya sudah tambah tinggi, lalu otomatis pendapatannya lebih baik, lalu ya dia sulit untuk bergaul dan sebagainya itu. Nah, sikap seperti ini sebenarnya bagaimana dia harus mengatasinya itu? Iya, saya pikir dia ya harus menyadari status kelajangan dia begitu ya. Jangan merasakan superior lah begitu. Kalau semasa dia sadar,
Saya pikir tuh oke. Kalau dia nggak sadar bisa nggak balance, bisa gitu. Mungkin Bu Neti dan Bu Esther pernah mendengar aksioma ya atau statement ya di luaran bahwa kalau perempuan atau pria ya sama ya nggak menikah itu bisa jadi aneh gitu. Saya percaya Ibu Neti dan Ibu Esther pasti nggak merencanakan menjadi aneh dan saya nggak melihat keanehan sampai saat ini. Yang saya ingin tanyakan adalah pertama-tama apakah memang ada kebenaran dari aksioma tersebut. Yang kedua adalah apa yang harus dilakukan nih oleh para wanita lajang agar jangan sampai menjadi aneh. Memang pandangan itu ada benarnya juga ya, maksudnya dalam arti kita mungkin cukup sering menemukan orang-orang yang akhirnya dihubung-hubungkan gitu. Saya juga punya pengalaman guru-guru di sekolah dulu, kepala sekolah yang kalau sudah menyebalkan gitu ya, walaupun mungkin dia menikah pun menyebalkan kali ya, tetapi karena dia tidak menikah akhirnya orang-orang menghubungkan memang perawan tua begitu atau orang yang tidak menikah seperti itu gitu. Jadi memang yang menyebalkan terbukti juga ada gitu. Tapi saya rasa mungkin itu lebih kepada faktor sulit menerima keadaan juga bisa mempengaruhi ya, bahwa dia sendiri belum begitu siap untuk menerima kondisi kelajangannya sehingga begitu mudah untuk secara emosi mudah terusik kalau orang-orang mungkin sudah mulai menyinggung statusnya gitu. Atau sekalipun orang tidak menyinggung statusnya secara langsung tetapi dengan cara melihat seperti yang tadi dikatakan sudah mulai tuh kan mesti orang membicarakan saya sehingga akhirnya memang cara emosinya begitu mudah untuk tersentuh dan akhirnya memang jadi tidak menyenangkan gitu ya di hadapan orang-orang sekitarnya begitu. Ya, saya juga sependapat. Ada kalanya mungkin orang itu sendiri seandai kata dia menikah juga bisa ada keanehan begitu ya. Tapi memang biasanya kalau orang hidup sendiri begitu ya, apa-apa dia sendiri ambil keputusan sendiri begitu ya. Memang kesendirian itu ada kemungkinan membuat seseorang itu yang hidup lajang itu bisa sedikit Semaunya. Ya, aneh lah mungkin bagi orang lihat terus terang aja ya, karena dia mas sebenarnya nggak mau pikir orang lain bagaimana gitu ya, bisa menimbulkan hal-hal yang demikian ya, bisa. Jadi mungkin Ibu Neti dan Bu Esther ada saran ya bagi para wanita lajang yang sedang mendengarkan kita di sini, apa yang bisa mereka lakukan ya untuk mengisi kebutuhan emosional, sebab kesendirian itu adalah sesuatu yang menjadi bagian hidup yang sangat-sangat real ya. Tetap menjalin relasi ya, saya pikir memang kadang-kadang sulitnya akhirnya kalau mau dulu pernah bersahabat akrab lalu teman akrabnya sudah menikah, kadang-kadang memang mau tidak mau pasti berubah ya karena dia mesti mengurus suami dan keluarganya sementara dia tetap sendiri. Tetapi juga tetap tidak menutup kemungkinan bahwa dia tetap bisa menjalin relasi dengan orang-orang lain juga. Jadi misalnya tetap terlibatlah di dalam kehidupan sosial, mungkin pelayanan, persekutuan, hal-hal yang memang bisa membuat dia bisa mengaktualisasikan dirinya dan menjalin kehidupan sosialnya gitu. Jangan justru malah menyendiri, takut diomongin orang atau takut dipandang remeh seperti itu. Ya, atau juga mungkin dia kan ada mungkin banyak keponakan gitu ya. Sayangilah mereka gitu, spend time ya sama-sama dengan mereka, ajak mereka pergi. Saya pikir juga bisa bisa menikmati hidup kekeluargaan, kehangatan, bisa merasakan itu juga untuk di samping dia memberikan kehangatan kepada orang, di sisi yang lain dia juga mendapat kehangatan dari orang mengisi. Kalau secara sosial bagaimana Bu Neti dan Bu Esther? Secara sosial maksudnya misalnya tadi yang Ibu Esther singgung ya, misalnya menikah, kita datang sendiri, orang lain datang berdua dengan suaminya. Gimana itu cara-cara atau ada nggak kiat-kiat ya menghadapi hal seperti itu? Kalau memang pemikiran bahwa nggak ada yang salah dengan saya sendiri, saya rasa sih sebenarnya nggak apa-apa ya datang sendiri gitu. Memang nggak ada yang salah, sama aja seperti orang yang mungkin punya suami tetapi suaminya nggak bisa datang ke pesta. Jadi sama gitu sebenarnya situasinya karena memang saya datang sendiri begitu. Jadi jangan dihindari justru ya. Iya. Ada mungkin yang anggap enggan sehingga menghindari datang ya. Kalau Bu Neti? Iya, ada kalanya saya pergi seorang diri, ada kalanya saya bisa ajak teman saya, nemani kondangan misalnya apa ya, bisa juga begitu. Tidak harus sendiri sama sekali. Iya, gitu juga selalu ya. masih sendiri. Iya, memang masalah ini
muncul dipertanyakan oleh salah seorang pendengar kami yang setia, saya rasa mengikuti acara ini, sehingga pembicaraan ini pasti akan sangat bermanfaat khususnya bagi ibu yang bertanya kepada kami. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin Pak Paul akan menyampaikan suatu kesimpulan itu. Saya akan bacakan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Terus dia sambung terakhirnya, ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang saya bisa simpulkan dari apa yang Ibu Neti dan Ibu Esther katakan adalah kita perlu menerima keadaan kita. Yang pertama ya, jangan sampai kita merasa ada masalah dengan status lajang kita. Tidak apa-apa lajang, ini adalah bagian hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai saat ini. Nggak tahu nantinya bagaimana, yang penting sampai saat ini, inilah porsi yang Tuhan telah tetapkan. Terimalah tanpa harus merasa ada masalah. Dan yang kedua adalah kita mesti belajar mencukupi ya. Sebab memang kehidupan lajang mempunyai juga minus dan plusnya. Waktu lebih banyak, tenaga lebih banyak bisa dicurahkan, tapi minus-minusnya juga ada yang telah kita bahas. Nah, tugas kita adalah belajar untuk mencukupinya. Tidak bersungut-sungut, menyalahkan siapa-siapa, atau menyalahkan Tuhan, tapi belajarlah mencukupi yang kurang itu. Dan yang tadi telah Ibu Esther dan Ibu Neti katakan, saya kira sangatlah bermanfaat untuk kita semuanya. Saya harap semua wanita lajang yang mendengarkan kita bisa menimba manfaat dan saran-saran dari Ibu Neti dan Ibu Esther. Terima kasih atas kedatangan Ibu Neti dan Ibu Esther, dan Tuhan memberkati. Jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, Anda telah mengikuti sebuah perbincangan kami dengan Ibu Neti dan Ibu Esther tentang kehidupan lajang dari perspektif wanita. Kalaupun Anda masih mempunyai banyak masalah, beberapa pertanyaan tentang ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 58, Malang. Dan sekali lagi Ibu Esther dan Ibu Neti, kami sangat berterima kasih dan berbahagia sekali bisa berbincang-bincang dengan ibu-ibu sekalian. Demikianlah para pendengar sekalian yang kami kasihi, akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.